Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama wasilatan liman arodas salama fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah amma ba'du. Puji beserta syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kemampuan untuk terus beraktivitas, untuk terus melakukan pekerjaan kita, untuk terus melakukan kegiatan kita, yakni mencari ilmu. Semoga proses kita mencari ilmu tetap ada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada sang revolusioner Islam sedunia, pencetus kemenangan, pendobrak kebatilan, akni Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat darinya nanti di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai pentingnya niat dalam beribadah. Mengapa saya berkata tentang pentingnya niat dalam beribadah? Karena an-niyatu hiyal aslu fi jamil ahwali. Niat itu adalah pokok dari setiap tingkah, dari setiap keadaan, dari setiap pekerjaan, aktivitas apapun yang kita lakukan. Yang mana yang namanya pokok tidak bisa ditinggalkan meskipun ada selingannya, meskipun ada sesuatu yang lain. Contoh sederhananya seperti ini. Seperti halnya nasi yang menjadi makanan pokok bagi orang Indonesia. Sehingga ketika kita telah makan banyak makanan, telah meminum banyak minuman, tapi kita tidak makan nasi, maka tetap kita akan merasa lemas. Tetap energi kita itu kurang. Tetap masih ada yang kurang karena tidak makan nasi sebagai makanan pokoknya. Begitupun dalam ibadah, tidak jauh beda seperti itu. Ketika kita melakukan sholat misalnya, tapi tidak berniat, tidak niat karena Allah, maka sholat tersebut tidak sah. Masih ada yang kurang, yaitu niatnya. Mengapa niat itu penting? Karena dalam hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya seluruh pekerjaan itu karena niatnya. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husni niyat min a'malil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyat. Maksudnya apa? Intinya seperti ini. Banyak di antara amal-amal dunia, tapi amal dunia tersebut menjadi amal akhirat. Karena apa? Karena bagusnya niat. Dan banyak juga amal-amal akhirat, tapi menjadi amal dunia. Karena apa? Karena jeleknya niat. Jadi niat itu sangat penting, teman-teman. Lalu apa sih bedanya antara amal dunia dengan amal akhirat? Simpelnya seperti ini. Amal dunia itu suatu pekerjaan yang sama sekali tidak ada pahalanya gitu. Aktivitas yang kita lakukan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Sedangkan amal akhirat yang berkaitan langsung dengan Allah. Seperti halnya sholat. Contoh misalnya seperti ini. Dari pengaplikasian kamin amalin yatasawwaru bi surati amali dunya wa yasiru bi husni niyat min amal akhirah. Contohnya seperti ini. Kita itu makan. Makan itu tidak bernilai ibadah. Tetapi karena kita berniat karena Allah, membaca basmalah terlebih dahulu, kemudian berdoa sebelum makan, kemudian berdoa kepada Allah supaya makanan yang kita makan itu menjadi kekuatan kita untuk ibadah. Maka kegiatan aktivitas makan tersebut
Meskipun merupakan amal dunia, maka akan menjadi amal akhirat. Karena apa? Karena bagus niat kita. Kita makan agar kuat beribadah, agar kuat sholat, agar kuat mengaji, agar kuat belajar. Kemudian contoh dari amal akhirat yang menjadi amal dunia karena jeleknya niat. Seperti ini. Seorang laki-laki, sebutlah si A misalnya, melakukan sholat dan puasa di bulan Ramadan. Tapi bukan karena Allah niatnya. Ia melakukan sholat, rajin baca Quran, iktikaf di masjid, kemudian puasa pada bulan Ramadan. Niatnya itu karena apa? Ingin dipuji oleh pacarnya, misalnya seperti itu. Meskipun sholat, puasa, membaca Al-Quran merupakan amal akhirat yang diperintahkan oleh Allah, tapi niatnya bukan karena Allah, maka tidak akan menjadi amal akhirat. Ada satu istilah dari ulama yang menyebutkan bahwa kaifa yastaqimu dzil wal 'udu mi'waj. Bagaimana suatu bayangan itu akan lurus sedangkan kayunya bengkok. Secara logika saja sudah dapat dipahami redaksinya oleh kita bahwa bagaimana mungkin bayangan itu akan lurus sedangkan kayu yang menjadi sumber bayangannya itu bengkok. Maksudnya apa? Seperti halnya dalam niat, bagaimana mungkin sholat kita diterima oleh Allah sedangkan niatnya kita bukan karena Allah? Bagaimana mungkin puasa kita diterima oleh Allah sedangkan niat kita bukan karena Allah? Bagaimana mungkin amalan dzikir kita, amalan membaca Al-Quran kita, aktivitas kita menuntut ilmu meskipun itu diperintahkan oleh Allah tapi niat kita bukan karena Allah, bagaimana mungkin akan berpahala? Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita tentang pentingnya niat dalam beribadah. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.